Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada moderator yang telah mengontrol jalannya debat pada hari ini. Dan yang saya hormati kepada para dewan juri penilai daripada lomba debat bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan dari tim kontra yang saya banggakan, dan teman-teman dari tim lawan saya, tim pro yang saya banggakan dan saya cintai. Saya Andika Putra selaku pembicara dari tim kontra akan menegaskan dasar-dasar dari argumentasi saya mengenai mosi yang sedang kita perdebatkan pada hari ini, ialah naturalisasi dalam dunia olahraga mencoreng identitas nasional. Tentunya sebagai tim kontra, saya sangat tidak setuju 100% dari perdebatan atau mosi yang sedang kita perdebatkan pada hari ini. Pasalnya, saya izin untuk menjabarkan poin-poin penting atau dasar-dasar kunci yang sedang kita debatkan pada hari ini yang sesuai pada mosi yang sedang kita perdebatkan. Yang pertama mengenai naturalisasi. Perlu diingat bersama rekan-rekan bahwa naturalisasi ialah tata cara bagaimana cara orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan melalui permohonan yang biasanya diajukan oleh parlemen sebuah negara atau lembaga negara yang mengurusi perpindahan suatu warga negara asing menjadi warga negara tetap. Poin atau dasar kedua saya ialah olahraga. Perlu diingat bersama rekan-rekan bahwa pengetahuan saya mengenai bidang olahraga, entah sepak bola ataupun badminton atau bulu tangkis atau sebagainya, adalah sebuah dasar dari mosi yang menjadi kata kunci kita pada hari ini. Menurut saya, adanya naturalisasi dalam dunia olahraga sama sekali sedikit pun tidak pernah mencoreng atau menghambat atau bahkan merusak sebuah identitas negara yang dibela oleh pemain naturalisasi tersebut. Lalu selanjutnya menuju kepada poin atau dasar ketiga saya dalam perdebatan ini, ialah mengenai identitas nasional atau identitas negara. Perlu diingat bersama rekan-rekan bahwa identitas yang berarti di sini ialah sebuah keadaan yang pasti, bernama, ternama, dan mempunyai nama dan ada dalam dunia nyata. Yang berarti di sini dari mosi yang sedang kita perdebatkan sama sekali tidak adanya kaitan antara pemain naturalisasi dan juga sebuah identitas nasional. Rekan-rekan yang saya hormati, kita sekarang berada dalam sebuah proses pembaruan yang untuk sedikit memberikan dobrakan untuk kemajuan olahraga di Indonesia. Mari kita ambil contoh saja mengenai olahraga sepak bola Indonesia yang telah banyak mengambil pemain naturalisasi dari luar untuk bergabung menjadi tim nasional Garuda kita. Mereka bukan orang asing. Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita maksudkan pada hari ini sedang ingin membela negara kesatuan Republik Indonesia untuk mencapai kesatuan dan tujuan bersama. Saya ingat betul dari sanggahan-sanggahan argumen yang diberikan oleh tim pro. Ada 3 penjabaran dari argumen tim pro yang menurut saya tidak relevan, bahkan sangat lemah pada mosi yang sedang kita perdebatkan pada hari ini. Pada argumen pro 1, mereka mengatakan bahwa berkurangnya kesempatan pemain lokal yang potensial untuk bermain di level tertinggi. Saya izin menjawab, saudara. Masuknya pemain asing ke dalam liga lokal atau tim nasional kita seharusnya itu bisa meningkatkan standar kompetisi dan mendorong pemain lokal untuk berusaha lebih keras dan meningkatkan kualitas permainan mereka. Pemain lokal yang tentunya berpotensi seperti Marcelino Ferdinand itu juga bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dan berkembang dengan adanya kompetisi yang lebih ketat, dan pemain asing yang tentunya berpengalaman melalui dari pemain naturalisasi kita yang sudah berkarir di Eropa sebelumnya. Selain itu, keberadaan pemain asing itu bisa membuka peluang bagi pemain lokal untuk bermain di liga internasional melalui jaringan dan pengaruh mereka bawah. Dengan demikian, bukannya mereka mengurangi kualitas permainan kita, tapi kehadiran pemain asing itu tentunya justru dapat meningkatkan kesempatan pemain lokal untuk berkembang dan bersinar di level tertinggi dalam dunia olahraga. Saya ingat betul sanggahan dari argumen pro yang kedua ialah pengembangan bakat generasi muda yang tentunya dapat terhambat karena dinilai hanya mengejar sesuatu yang instan. Saudara-saudara, teknologi dan akses informasi yang cepat justru membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat mereka dengan efektif dan efisien. Dengan adanya platform digital, pelatihan online, dan berbagai sumber data yang tersedia secara instan, tentunya generasi muda itu bisa belajar dan mengasah keterampilan mereka kapan saja dan di mana saja. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengejar passion mereka dengan lebih fokus dan mendapatkan feedback serta pengakuan yang lebih cepat dari khalayak atau masyarakat umum. Selain itu, mengejar pencapaian instan tidak selalu berarti mengorbankan kualitas yang ada yang telah dibangun oleh olahraga kita. Karena proses belajar dan adaptasi yang cepat juga bisa menghasilkan inovasi dan kreativitas yang lebih tinggi dengan cara penggunaan pemain naturalisasi. Dan ini kita masuk ke dalam argumen pro
ketiga. Saya ingin memberikan sanggahan dengan argumen yang menurut saya sangat lemah ini. Argumen dari pro ketiga mengatakan bahwa ada aturan yang dilanggar terkait naturalisasi, yaitu tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia minimal 5 tahun. Mereka itu kan tidak tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Perlu diingat saudara, bahwa aturan yang dibuat mengenai pemutusan naturalisasi itu dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang dimana Dewan Perwakilan Rakyat juga meloloskan para pemain naturalisasi dengan tidak memandang satu syarat pun. Perlu diingat, aturan yang ada pada saat itu tidak hanya memandang satu persyaratan saja. Bukan hanya memandang apakah orang tersebut sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun, tidak. Tapi juga memandang apakah mereka mempunyai darah campuran dari kakek, nenek, atau ayah bundanya, atau ayah ibunya, yang tentunya itu bisa menguatkan persyaratan-persyaratan itu. Dan tentunya pada argumen ini saya sangat bingung kepada argumen dari tim pro, bahwa aturan yang dibuat oleh DPR RI itu juga meloloskan para pemain naturalisasi dengan tidak memandang sekalipun minimal tinggal di Indonesia selama 5 tahun. Izinkanlah saya untuk memberikan argumentasi dari saya pribadi mengenai tim kontra dari mosi yang sedang kita perdebatkan pada hari ini. Saya berpendapat, satu, saya memberikan 3 penjabaran argumen yang saya berikan pada mosi ini mengenai, pertama ialah konsensus dan regulasi internasional. Proses naturalisasi dalam olahraga diatur oleh badan-badan olahraga internasional seperti FIFA dalam sepak bola yang memiliki aturan ketat mengenai perubahan kewarganegaraan pemain. Proses ini memastikan bahwa naturalisasi dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan prinsip-prinsip fair play dalam dunia olahraga. Oleh karena itu, naturalisasi tidak merusak identitas sebuah negara, tidak merusak sebuah identitas negara, tetapi justru mengikuti standar internasional yang diterima secara luas oleh pengembangan olahraga di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang kedua, mengenai argumen saya ialah motivasi dan inspirasi bagi generasi muda. Kehadiran pemain naturalisasi yang sukses dapat menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda. Melihat para pemain asing yang berprestasi memilih untuk mewakili negara mereka dapat memotivasi anak-anak muda di Indonesia untuk bekerja lebih keras dan bercita-cita tinggi sesuai dengan pemain naturalisasi inginkan. Hal ini juga mewujudkan bahwa prestasi olahraga tidak mengenai batas-batas geografis dan etnis lainnya. Yang ketiga, argumen saya ialah peningkatan kualitas tim nasional. Tentu dengan adanya pemain naturalisasi ini juga dapat membantu peningkatan tim nasional. Mereka adalah bagian dari kita. Tidak berhak bagi kita untuk mencampuri atau menghujat mereka, karena tentunya ini juga dapat meningkatkan kebanggaan dan patriotisme di antara warga negara yang ada, dan pada akhirnya akan memperkuat identitas nasional. Dengan mempertimbangkan argumen-argumen ini, dapat disimpulkan bahwa naturalisasi dalam dunia olahraga bukan ancaman terhadap identitas nasional saudara, melainkan sebuah proses yang dapat memperkuat dan memperkaya identitas tersebut melalui peningkatan prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.